Sama dengan sistem penilaian terbuka yang selama ini lagi ngetren di papan. Namun kami di sini menjanjikan sistem penilaian kami ini lebih cepat. Bahwa sekarang PBI udah berbenah dan ini kita semuanya hampir pengen menang. Kita pengen mencegah orang yang pengen menang dengan cara kekuatan duit. Rapat malam hari ini dalam rangka persiapan lomba Piala Gubernur Khofifah Cup yang ketiga. Sehingga kita hari ini rapat pengurus untuk menentukan, memutuskan agenda itu kita selenggarakan kapan. Sekaligus kita membentuk panitia agenda utama itu. Untuk tanggal apakah sudah ditentukan, Pak? Sudah, kita sudah bicara dengan hampir seluruh pengurus PBI se-Indonesia. Kita dikasih plotting tanggal 24 September. Untuk lokasi? Yang paling memungkinkan nanti akan kami laksanakan di Komplek Marinir, yaitu di Karangpilang. Mengapa di Karangpilang? Karena pertimbangan akses rekan-rekan yang dari luar Surabaya akan lebih cepat lewat akses tol langsung menuju ke lokasi tersebut. Kemudian sebagai tambahan, kenapa saya pilih Karangpilang? Sekaligus nanti para kicomania bisa naik tank. Karena di lokasi akan kami siapkan jajaran kendaraan lapis baja tersebut untuk ikut memeriahkan event ini. Boleh berfoto dan juga... Oh, silakan, silakan. Asal nggak dibawa pulang. Oh, betul. Kalau bisa mengemudi, silakan. Dan kami punya juga keinginan agar masyarakat ini tidak melihat yang namanya TNI itu barang yang menjadi momok. Menakutkan kan? Kita pengen supaya TNI ini lebih dekat Iya. dengan rakyat, dengan kicauannya. Sehingga kesan angker itu kita pengen hilangkan kesan itu. Sehingga biar lebih dekat antara tentara sama rakyat, khususnya kicauannya. Dan kita yakin yang datang di sana kan tidak hanya pemain burung, masyarakat yang datang mulai pedagang, mulai penjual aksesoris, sampai orang umum pun akan datang ke situ. Nah, disitulah supaya ada keakraban, kesan bahwa tentara ini mengayomi rakyat itu biar tercipta di situ. Tapi konsep UMKM masih diterapkan masih, Pak? Masih. Ini kan brosur belum ada ya, belum keluar. Ya, Apakah untuk tiket dan yang lainnya sudah dibicarakan tadi? Ya, sudah. Untuk kemasan tahun ini, tiket yang paling mahal dan kelas yang utama yaitu murai batu di kelas 1 juta. Namun, ikon dari gelaran Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Cup ini, atau Khofifah Cup yang ketiga ini, tetap kelas yang paling bergengsi nantinya yang tetap kami kemas sebagai kelas yang paling bergengsi, yaitu di kelas Anis Merah. Tiket berapa itu Anis? Mulai dari kelas tiket 550 sampai dengan 110. Ada perbedaan nggak tahun kemarin sama tahun ini? Ada konsep dasar. Kalau dulu kita menonjolkan Anis Merah itu membuat lain daripada yang lain, yaitu dulu ada kelas penyisian. Kelas penyisian. Nah, tapi dari 10 tahun kita selenggarakan, kita evaluasi. Kelas penyisian ini tidak efektif karena apa? Kita tidak bisa menjangkau pemain menengah ke bawah, kelas akar rumput. Karena belum apa-apa mereka udah ketakutan di kelas itu. Kami, saya dengan Pak Pungki udah diskusi panjang urusan ini. Sebelum rapat itu kira-kira udah sebulan yang lalu, saya sama beliau udah diskusi panjang. Ya, udah diskusi panjang bahwa kelas yang kita tonjolkan, yang kelas menjadi ikon,
bisa dinikmati oleh kalangan manapun. Sehingga apa? Dengan tanpa ada kelas penyisian dan kelas final, ini kita yakini pemain akar rumput pun berani main di situ. Karena dulu-dulunya, ya terakhir kita 2022, penyisian kelas itu nggak lebih dari 20. Dan ini berjalan kira-kira udah 10 tahun. Sehingga pemain yang datang di kelas itu hanya pemain-pemain yang besar dari luar Surabaya. Padahal kan kita ingin seluruh pemain merah punya nyali ikut main di situ, sehingga di kelas utamanya mereka ini bisa ikut meramaikan. Kira-kira itu mungkin tambahan Pak Punto. Sekaligus saya promosi pada rekan-rekan Kicau Mania sekalian bahwa untuk gelaran tahun ini kita dari pengurus PBI punya konsep penjurian yang baru, sehingga harapannya ini bisa menjadi daya tarik bagi para Kicau Mania untuk ikut bermain dan menyukseskan, memeriahkan gelaran tahun ini. Cara penilaian yang konsep baru ini, bahwa ada yang namanya bendera nilai tertinggi, namanya bendera mentok 38. Ya, yang sebelumnya pemain tidak tahu yang dapat 38 yang mana saja, sehingga itu tahunya begitu udah ditempel, udah jadi. Kalau ini sudah mulai diterapkan, sehingga masing-masing juri ini sudah membawa bendera 38 mentok. Ini maksudnya apa? Supaya lebih fair, Jadi terbuka ya, Pak? secara terbuka. Sehingga yang pertama, jangan sampai ada burung yang tidak ada nilai mentoknya 38 tiba-tiba dapat koncer A. Begitu juga koncer B, juara 3 dan selanjutnya. Ini akan mengurangi, dan kita ingin meyakinkan pada seluruh Kicau Mania bahwa sekarang PBI udah berbenah, dan ini kita harapkan dengan penilaian ini kita lebih kelihatan fair, sehingga pertanggungjawaban juri akan jadi langsung. Kalau ada burung nggak bagus, dia ngasih 38, nah selesai main itu bisa dia harus bertanggung jawab. Begitu juga bisa dihitung di lapangan. Yang dapat 38 yang paling banyak siapa? Burung nomor berapa? Umpamanya yang dapat 38 nomor X banyak. Tiba-tiba yang juara yang dapat 2. Ini akan terhindar karena jurinya sendiri mau menancapkan bendera favorit, nggak berani. Bendera favorit itu sekarang di PBI hanya 2, A dan B. Gak ada C ya? Gak ada C, walaupun tetap ada juara 3 ya. Juara 3 sudah tidak pakai bendera kuning kayak dulu. Apa tujuannya? Supaya di lapangan lebih kelihatan arah juri itu kemana sih. Hanya 2 titik. Bendera kewajaran A sama B aja, Pak. Ya. Ini dari kata Pak Heri, lebih mudah kontrolnya. Iya, pemain, penonton lebih gampang melihat yang berkaitan sama itu. Jangan terus karena memberi kesempatan. Juri ini membawa titipan, nggak bisa di A, ditaruh aja lah di C. C-nya dipecah. Yang juga kita nggak pengen terjadi, ada koncer A bisa pecah sama koncer C, karena ini kan secara hitungan nilainya jauh kok, sehingga yang berhimpitan saja, makanya hanya A sama B, sehingga kalau pecah ya hanya A sama B, hitungnya gampang, A-nya berapa, B-nya berapa. Sehingga ini lebih memberikan kepastian pada pemain, memberikan kepastian bahwa juara 3 itu bukan karena belas kasihan dan titipan, karena juara 1 keduanya bisa dikontrol semua.
Yang kedua, pola jalan dari fungsional yang namanya juri. Tidak akan terjadi lagi seperti yang teman-teman lihat, nggak tahu mungkin pernah terjadi. Juri itu terkesan mengarah ke nomor tertentu yang mau dimenangkan. Sehingga begitu juri masuk langsung datang aja yang nungguin di nomor gantangan, di bawah nomor gantangan. Ini akan terhindar. Karena sekarang polanya juri ini bergeser seperti jarum jam. Set, putar terus begini, bertahap. Nggak ada ini juri muter, yang ini berhenti tetap nunggu, nggak ada. Jadi istilah rolling itu. Rollingnya sudah diatur dengan timer. Dengan timer berarti ada durasi waktu penilaian. Ya? Betul. Per tiap juri. Setiap putaran itu ada sudah kuncinya berapa detik, berapa menit, udah ada. Sudah ada sistem penilaian per blok. Apakah bisa dilihat per blok? Iya. Ya tadi itu maksudnya per blok itu muternya bareng begini terus. Iya. Setiap juri ada di bloknya masing-masing untuk Iya. menilai burung itu. Ya. Jadi perputaran dari posisi di sana, sini, sini, sini. Gesernya tetap semua berangkat bareng. Nggak ada ini bergeser, ini nyelonong masuk, nungguin, nggak ada. Nggak ada. Intinya antar juri tidak ada Komunikasi. untuk menghindari permainan nilai atau burung mana yang mau dimenangkan. Siap. Karena masing-masing punya tanggung jawab memberikan nilai dan menancapkan bendera mentoknya tadi. Ya. Dan yang tidak mendapatkan bendera mentok dijamin tidak akan bisa konser. Benar. Dan itu kan untuk memberikan sportivitas fair play yang lebih baik dibandingkan penilaian sebelumnya. Kita berusaha untuk berbenah sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua untuk memberikan suguhan lomba yang lebih baik kepada para kicau mania sekalian. Yang ketiga, jumlah gantangan. Kalau dulu PBI ini gantangan maksimal 60, boleh 60. Sekarang kita udah dibatasi, tidak boleh lebih dari 48. Yang berikutnya diizinkan, kita sudah mulai kelas G24 maupun 36. Nah, ini makin menunjukkan PBI ingin lebih fair. Jadi yang kelas-kelas utama itu kita kasih kelas G-nya kecil, G24 misalkan kelas utama, ya Pak Budi. Karena apa? Biasanya lomba ini kelas makin bergengsi, pemain pengen menang, itu semuanya hampir pengen menang. Kita pengen mencegah orang yang pengen menang dengan cara kekuatan duit. Nah, kalau burungnya banyak, kontrolnya sulit. Tapi kalau G-nya 24, juri senakal apapun takut, burungnya kelihatan kok, yang bunyi mana kelihatan. Ini juga dalam rangka perbaikan cara penilaian di TPI, supaya para pemain nanti besok yang datang di gelaran yang dipimpin Pak Bungki ini, kita harapkan pulang tetap dengan tersenyum. Kalah menang tersenyum. Iya. Jadi kalau kalah menjadi interpretasi, berarti burung saya perlu ditingkatkan latihannya dan cara nyetelnya. Sudah tidak ada lagi, oh ini arisan gilirannya siapa ini? Nggak ada Pak ya? Nggak ada. Intinya sistemnya ini hampir sama dengan sistem penilaian terbuka yang selama ini lagi ngetren di papan. Namun kami di sini menjanjikan sistem penilaian kami ini lebih cepat dibandingkan dan lebih simpel dibandingkan harus kita tulis di papan. Pengen bukti, buktikan sendiri di Konfirmasi Cup. Siap. Salam lestari.